Yang mulia Bante Sadanya Numatera masuki ruang bakti salah. Mari kita berdiri berhadapan sambil bersikap anjali. Pujiku untukmu Dhamma, pujiku untukmu Sangha, pujiku untuk Triratna. Engkaulah pelita dunia, Triratna yang maha mulia, penerang hati manusia, pelindung insan di dunia. Budang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dipersilahkan duduk kembali. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Romo Pandita, Upasaka Upasika, saudara-saudari Dharma yang berbahagia, kembali pada malam hari ini di ruang bakti sala utama Wihara Sakyakirti Jambi, kita akan bersama-sama melakukan satu kegiatan yang penuh dengan makna, penuh cinta dan kasih demi kebahagiaan, kesejahteraan semua makhluk metta centing. Mengawali kegiatan ini, mari kita bersama-sama dengan penuh keyakinan memanjatkan nama Karagata setiap bait bernamaskara. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Namo Sanggaya.
Selanjutnya mari kita bersama-sama mohon tuntunan Tiksarana Pancasila dan Dhamma kepada Yang Mulia Biku Sadanyano Mahatera. Okasa ahang bante Tiksaranena sading Pancasilang Dhammang yacami anugahang katwa silang detame bante dutiyampi okasa ahang bante Tiksaranena sading Pancasilang Dhammang yacami anugahang katwa silang detame bante tatiyampi okasa ahang bante Tiksaranena sading Pancasilang Dhammang anugahang katwa silang detame bante yang ahang wandamitang wadita ama bante. Namo Sang Hyang Adi Budaya. 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 Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya.
Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Tisaranagamang paripunang. Amabante. Panatipata Weramani Sikapadang samadhyami. Panatipata Weramani Sikapadang samadhyami. Adinadana Weramani Sikapadang samadhyami. Adinadana Weramani Sikapadang samadhyami. Kamesu micacara Weramani Sikapadang samadhyami. Kamesu micacara Weramani Sikapadang samadhyami. Musawada Weramani Sikapadang samadhyami. Musawada Weramani Sikapadang samadhyami.
Surameraya Majapamaddatana Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Surameraya Majapahmaddatana Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Imani Pancasikapadani Silena Sugating Yanti Silena Boga Sampada Silena Nibuting Yanti Tasma Silang Wisodaye. Amma Bante. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, meta chantingnya akan dipimpin oleh Yang Pria Bikus Sadanya Numatera. Pada beliau dipersilakan. Terima kasih kepada Romo. Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita kembali memanjatkan, melantunkan syair cinta kasih atau meta chanting untuk hari kedua malam ini, hari Sabtu. Mari dengan penuh keyakinan, dengan penuh hormat bersama-sama dengan saya melantunkan parita cinta kasih meta chanting. Imaya Dhammanudhamma Patipatiya Buddhang pujemi. Imaya Dhammanudhamma Patipatiya Dhammang pujemi. Imaya Dhammanudhamma Patipatiya Sanghang pujemi. Imaya Dhammanudhamma Patipatiya Mata Pitaro pujemi. Imaya Dhammanudhamma Patipatiya Acariye pujemi. Ahang averohomi abhyapajomi anigohomi sugi atanang pariharami. Mama mata pitu acariyaca nati mitaca sabrahma carinoca
Awerahontu Abhyapajahontu Anigahontu Suki atanang Pariharantu Imasming arame Sabe yogino Awerahontu Abhyapajahontu Anigahontu Suki atanang Pariharantu Imasming arame Sabe biku Samane raja Upasaka Upasika yoja Awerahontu Abhyapajahontu Anigahontu Suki atanang Pariharantu Amhakang Catupacaya dayaka Awerahontu Abhyapajahontu Anigahontu Suki atanang Pariharantu Amhakang Araka dewata Imasming vihare Imasming awase Imasming arame Araka dewata Awerahontu Abhyapajahontu Anigahontu Suki atanang Pariharantu Sabe satang Sabe panah Sabe buta Sabe pugala Sabe atabawa Pariyapana Saba itiyo Sabe purisa Sabe Arya Sabe Anariya Sabe Dewa Sabe manusa Sabe Winipatika Awerahontu Abhyapajahontu Anigahontu
atanang pariharantu duka mujantu ya talada sampatito mawigajantu kamasaka purati maya disaya paci maya disaya utaraya disaya dakinaya disaya purati maya anu disaya paci maya anu disaya utaraya anu disaya dakinaya anu disaya hetimaya disaya uparimaya disaya sabe sata sabe pana sabe buta sabe pugala sabe atabawa pariyapana sabaitiyo sabe purisa sabe arya sabe anaria sabe dewa sabe manusa sabe winipatika awerahontu abhyapajahontu anigahontu sugi atanang pariharantu duka mujantu ya talada sampatito mawigajantu kamasaka udang yawa bawagaca adoyawa awicito samanta cakawalesu yesata tata wicara abhyapaja niweraca nidukaca nupadawa udang yawa bawaga
gaca adoyawa awicito samanta cakawalesu yesata udake jarang abyapaja niweraja nidukaca nupadawa udang yawa pawagaca adoyawa awicito samanta cakawalesu yesata akasecara abyapaja niweraca nidukaca nupadawa ada imaya patipadaya jara maranamha parimucisami idame punya asawaka yawahang hotu idame punya magapala nyanasa pacayo hotu idame punya nibanasa pacayo hotu imano punya bagang mata pitunanca acariananca sabasatananca sabamitananca sabanatinanca sabapetananca sabadewatananca pajema sadu sadu sadu. Baik para romo, Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu hening sejenak, pejamkan mata, bermeditasi. Selama memejamkan mata, Bapak Ibu meresapi, fokus pada syair-syair yang saya panjatkan, yang saya bacakan, yang merupakan terjemahan dari Metta Chanting. Baiklah, meditasi kita mulai. Metta Bhavana mulai.
Dengan praktek Dharma yang luhur ini, saya memuliakan Buddha. Dengan praktek Dharma yang luhur ini, saya memuliakan Dharma. Dengan praktek Dharma yang luhur ini, saya memuliakan Sangha. Dengan praktek Dharma yang luhur ini, saya memuliakan kedua orang tua. Dengan praktek Dharma yang luhur ini, saya memuliakan guru-guruku. Semoga aku bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan dan mara bahaya. Semoga aku terbebas dari penderitaan batin. Semoga aku terbebas dari penderitaan jasmani. Semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku. Semoga orang tuaku, guru-guruku, saudara-saudaraku, teman-temanku, dan saudara-saudara sedharma semuanya terbebas dari kebencian, permusuhan, dan mara bahaya. Bebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan jasmani. Semoga mereka semua dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua yogi, para meditator, para peserta umat Buddha yang ada di ruangan ini, semua terbebas dari kebencian, permusuhan, dan mara bahaya. Bebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan jasmani. Semoga mereka semua dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga para biku, para samanera dan samaneri, upasaka upasika, semuanya terbebas dari kebencian dan permusuhan, terbebas dari mara bahaya, bebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan jasmani. Semoga mereka semua dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua dermawan, para dayaka-dayika, umat Buddha yang peduli dan pendukung kehidupan suci, semuanya terbebas dari kebencian, terbebas dari permusuhan, terbebas dari mara bahaya, bebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan jasmani. Semoga mereka semua dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga para dewa pelindung kami yang ada di sekitar wihara ini, yang mendiami tempat wihara ini, yang ada di ruangan ini, semuanya terbebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan jasmani. Semoga mereka semua dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk hidup, semua yang bernafas, semua orang, semua wanita, semua pria, semua orang suci, orang yang belum mencapai kesucian, yang ada di jalan suci, para dewa, semua manusia, semua makhluk yang ada di 4 alam samsara, semoga mereka terbebas dari kebencian, permusuhan, dan mara bahaya, bebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan jasmani. Semoga mereka semua dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Semoga mereka tidak kehilangan keuntungan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk adalah pemilik karmanya sendiri. Semoga para pemimpin di timur, para pemimpin di barat, para pemimpin di utara, para pemimpin di selatan, di tenggara, barat daya, barat laut, timur laut, para pemimpin di atas dan di bawah, dan semoga semua makhluk hidup tanpa kecuali, semua yang bernafas, semua terbebas dari kebencian, terbebas dari permusuhan,
bebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan jasmani. Semoga mereka semua dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri dan tidak kehilangan apa yang telah mereka capai. Sejauh di alam kehidupan yang paling tinggi hingga di alam kehidupan yang paling rendah, di seluruh penjuru dunia, makhluk apapun yang ada di bumi, makhluk apapun yang ada di air, makhluk apapun yang ada di udara, semoga mereka semua berbahagia, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Dengan praktik dharma ini, semoga saya akan terbebas dari kehancuran dan kematian. Dengan jasa kebajikan yang saya miliki, semoga menjadi petunjuk bagi padamnya noda batin. Dengan jasa kebaikan yang saya miliki, semoga ini menjadi titian bagi pencapaian jalan dan buah pengetahuan dhamma. Dengan jasa kebaikan yang saya miliki, semoga ini menjadi jembatan bagi tercapainya nibbana. Kami berbagi jasa kebaikan ini dengan orang tua kami, dengan guru-guru kami, dengan semua makhluk, dengan teman-teman, dengan semua famili. Semoga makhluk-makhluk di alam peta dan juga makhluk-makhluk di alam dewa, semoga semuanya berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Romo Pandita, Ibu Pandita, Pasaka Upasika, serta saudara-saudari Dharma. Selanjutnya silakan dibuka halaman 28. Kita akan bersama-sama memanjatkan Aradhana Dhamma di sana. Silakan berlutut dan bersikap anjali. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkapkan kedua tangannya beranjali dan mohon, ada makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Brahma Jaloka Dipati Sahampati Kata Jalia Diwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika di situ damang anuka bimang pajang. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Suko Buddhanang Upado, Suko Sadhamma Desanang, Suko Sanggasa Samagi, Samaganang Tapo Suko. Baik, para Romo, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, selamat malam semuanya. Namo Buddhaya. Terima kasih sudah hadir di acara Metta Chanting di hari kedua malam ini. Secara khusus terima kasih Romo Diarto yang menyempatkan waktu untuk bisa memimpin
acara meta chanting pada malam ini ya, bergantian dengan Romo Kosim. Bapak Ibu, Saudara sekalian, sebagaimana kemarin telah saya jelaskan sedikit tentang meta chanting, saya kembali menguraikan manfaat tentang cinta kasih. Makanya kita perlu untuk terus memanjatkan, mengembangkan. Melalui meta chanting ini diharapkan kita mendapatkan manfaat langsung yang bisa kita rasakan dari praktek cinta kasih. Kalau kita tadi menyimak ya arti dari chanting yang kita panjatkan ini, satu persatu kita sedang melatih mengembangkan meta ini. Pertama-tama untuk diri sendiri, kita diharapkan agar kita berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan, ya, tidak kehilangan apa yang telah kita capai. Secara pribadi kita dianjurkan untuk menjadi orang yang bahagia. Setelah kita menjadi orang yang bahagia, kita berbagi. Kiranya dengan praktek cinta kasih yang kita lakukan, orang-orang dekat ya yang bersama kita, orang tua kita, saudara kita yang ada di rumah, mereka berbahagia juga. Kita juga berharap tempat di mana kita tinggal menjadi tempat yang mendatangkan kebahagiaan, yang dipenuhi kebahagiaan ya, sampai meluas. Bukan hanya rumah kita, bukan tempat tinggal kita, bukan sekedar tempat kerja kita, tapi negara kita juga menjadi negara yang memungkinkan kita bahagia karena dipenuhi orang yang penuh meta. Bahkan cinta kasih ini kita tujukan bukan hanya untuk manusia, tapi makhluk-makhluk yang bukan manusia, yang seringkali dipandang sebelah mata, oleh karena mereka berwujud binatang atau mereka berwujud peta. Agama Buddha, Sang Buddha melihat ini dengan universal, dengan kasih yang besar. Kita mendoakan mereka pun berbahagia. Karena dalam kacamata Buddha, semua makhluk pantas bahagia. Doa yang sering kita panjatkan ya, Sabe Satta Bhavantu Sukhitata, itu doa yang paling indah. Bapak Ibu, kalau sering memanjatkan ini, melatih ini, mempraktikkan ini akan menjadi pintu datangnya segala berkah. Bapak Ibu tidak mungkin akan merasa takut dan khawatir oleh kondisi-kondisi luar kalau orang di sekitar kita bahagia. Kalau kita sering mendoakan anak kita bahagia, teman kita bahagia, orang tua bahagia, orang yang di sekitar kita bahagia. Kalau orang bahagia tidak mungkin nyumpahin kita. Kalau orang dekat kita bahagia nggak mungkin menyantet kita, nggak mungkin curi uang kita, nggak mungkin dia nodong, ngancem kita. Kenapa? Karena dia bahagia. Makanya agama Buddha ngajarkan doa yang paling indah, Sabe Satta Bhavantu Sukhitata. Tapi kalau doanya semua ditujukan hanya diri sendiri, semoga saya bahagia, terserah orang lain. Semoga rezeki saya lancar, tetangga saya nggak usah ya. Kalau Bapak Ibu rezeki lancar, sementara lingkungan Anda menderita, tetangga saudara miskin, Anda nggak pernah berbagi, ada kemungkinan mereka cemburu, mereka iri, dia jadi ancaman untuk kita. Kenapa? Karena dia setiap hari melihat saudara senang, berkelimpahan, dan Anda tidak peduli. Bahkan Anda pun tidak pernah mendoakan agar dia bebas dari penderitaan. Inilah hukumnya Bapak Ibu.
menyadari bahwa kita juga belum ahli dalam praktek cinta kasih, kita belum mahir, maka kita terus melatih. Saya sendiri sebagai biku terus belajar, berusaha bagaimana menerjemahkan kasih sayang ini dalam hidup sehari-hari. Memang dalam pengalaman saya, ketika kita banyak berlatih, meta cinta kasih itu menjadi sesuatu yang mudah dijalani dan betul-betul kita merasakan. Makanya saya paling senang ketika datang musim wasa. Kesempatan wasa adalah kesempatan berlatih, kita bisa menggunakan waktu secara maksimal selama 3 bulan untuk melatih diri. Di situ kita betul-betul bagaimana bisa memahami perasaan sendiri, memahami pikiran sendiri, memahami jasmani sendiri. Dengan berlatih kita jadi eling, jadi tahu. Selama ini kita sering dipermainkan perasaan, selama ini dipermainkan pikiran, selama ini kita nggak bijaksana menyikapi, memperlakukan badan jasmani kita. Dengan latih diri ini kita jadi lebih eling, lebih berwelas asih. Seringkali penderitaan yang kita alami bukan karena orang lain, tapi karena sikap kita yang tidak bijaksana, sehingga kita dibawa perasaan, sehingga kita dipermainkan pikiran, dan tidak bijaksana memperlakukan diri sendiri. Seringkali kita ingin mendapatkan penghormatan dari orang lain, tapi Anda tidak berlaku hormat kepada diri sendiri. Dengan pembicaraan yang kotor, kata-kata yang suka nyumpahin, Anda sering begadang, Anda sering minum alkohol yang bikin mabok, tapi Anda kepengen dihormati, mana bisa. Dan kita juga sering dipermainkan oleh pikiran kita, ya, berprasangka buruk, cemburu, jealous, dan lain-lain. Nah, disinilah perlunya kita berlatih. Satu kasus Bante Sada tertipu oleh pikiran. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami yang saya alami, ya. Betapa pikiran kita seperti tukang sulap, mencipta sesuatu yang enggak ada dalam pikiran kita. Ya. Dan kita menciptakan penderitaan sebelum kenyataan datang. Kita hidup di masa depan. Satu hari dalam perjalanan saya dari Cipanas Wihara Sakyawanara menuju pulang ke Jakarta ke Wihara Dharma Bakti, tiba-tiba setelah melewati Bogor menuju Sentul, ya, langit gelap, hujan gede banget, hujan deras. Bahkan itu jarak 5 meter tidak kelihatan. Jadi kita harus memperlambat perjalanan. Hujannya gede sekali. Apa yang terlintas ketika mengalami, ya, hujan yang begitu besar? Pikiran saya langsung teringat wihara saya di Dharma Bakti. Waduh, hujannya gede sekali. Jakarta jangan-jangan juga hujan gede. Ini kalau Jakarta hujannya gede banget seperti ini, kuti saya di lantai 5 pasti bocor. Jendela saya pasti tampias. Angin biasa di atas itu kencang. Waduh, nih kamar saya pasti basah ini. Jadi sepanjang melewati Sentul, menerjang hujan yang begitu kencang, batin saya, pikiran saya menderita karena memikirkan kamar saya banjir. Pasti pegawai tidak ada yang naik ke lantai 5. Jadi sebelum sampai Jakarta saya sudah menderita. Tapi begitu lewati Sentul, pelan-pelan masuk Taman Mini, hujannya mulai kecil. Begitu lewat Cawang nggak ada hujan. Begitu sampai Duta Mas terang benderang. Ke lantai 5 aman. Tapi saya sudah menderita ketika di Sentul. Inilah yang namanya pikiran. Pikiran yang tidak dilatih mencipta penderitaan sebelum kenyataan datang. Seringkali kita menderita oleh sesuatu yang belum terjadi oleh rekayasa pikiran sendiri.
Maka seringkali dikatakan pikiran ini seperti tukang sulap. Sama ibu-ibu ketika melepas anak-anak, mungkin anaknya ada yang kuliah di Jakarta, kuliah di Taiwan, di Amerika. Pikirannya macam-macam. Anak baru dilepas ke Amerika, tiba-tiba Donald Trump mau perang dengan Iran. Pasti menderita, saudara. Padahal anaknya lagi ngopi. Iya kan? Pernah satu hari ada pengurus umat kita ikut meditasi vipassana di Gunung Gelis, tradisi Goenka. Sebelum pergi semangat sekali tekadnya ingin latihan meditasi. Sampai di sana karena pesertanya banyak semangat, ya. Tapi begitu masih hari pertama, hari kedua, hari ketiga pikirannya goyah karena nggak ada boleh ngomong. Selama vipassana tuh diem, nggak boleh ngomong. Ternyata bagi beberapa orang dan kebanyakan orang, tidak bicara adalah pekerjaan yang sangat berat. Tidak ngomong sehari, 2 hari, 3 hari nggak ngomong. Dia sudah menderita karena harus berlatih duduk berjam-jam, menderita karena dia harus belajar konsentrasi. Puncaknya ingat anak. Mulai itu pikiran, anak saya sedang apa, makan apa belum. Waduh, ini yang gimana nanti dia belajarnya. Gimana menciptakan hal-hal yang pikiran-pikiran yang tidak baik. Sehingga membuat dia nggak betah. Duduk biasanya setengah jam nyaman, ketika ingat anaknya di rumah, ingat semua yang di rumah, setengah jam rasanya berat sekali, gelisah. Akhirnya setelah lewat 3 hari dia putuskan stop meditasi karena harusnya seminggu 10 hari. Baru 3 hari kalah, pamit sama panitia pulang. Begitu sampai di rumah anaknya lagi main nonton TV, lagi happy. Begitu tahu bapaknya pulang, anaknya menderita. Kok bapak pulang? Padahal anaknya merdeka, nggak ada bapaknya itu. Nggak ada yang marah-marah, nggak ada yang tegur, rasanya bahagia. Tapi bapaknya berpikir ketika anaknya ditinggal, anaknya menderita. Terlanjur batal meditasi, anaknya baik-baik saja itu. Inilah yang harus kita sadari Bapak Ibu. Mari mengenali sifat pikiran kita ini yang liar, yang suka mencipta sesuatu yang enggak ada, membuat penderitaan untuk diri sendiri. Nah, ketika pikiran kita dilatih dengan cara metta chanting ini, suatu hari kita akan selalu terbiasa agar ingat orang yang kita cintai, pikiran kita tentang cinta, tentang kasih. Kita doakan misalnya Bapak Ibu jauh dari keluarga, semoga anak saya di Jakarta, semoga orang tua saya di Amerika, semoga teman saya yang ada di Australia bahagia, bebas dari penderitaan. Itu yang harus kita lakukan. Semoga mertua saya baik-baik saja, bebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan jasmani. Sampai akhirnya karena kita terbiasa mendoakan mereka bahagia, prakteknya nanti kalau ketemu yang muncul adalah bagaimana supaya kita kehadirannya mendatangkan kebahagiaan. Dan itu yang saya praktekkan. Saya ketika pulang ke rumah, setelah ayah saya meninggal, ibu saya mengalami penderitaan sebagai orang tua. Ayah saya meninggal usia 85 tahun, ibu saya sekarang sudah 85 tahun. Jadi bapak saya udah 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu meninggal. Dengan sering menemani, mengunjungi orang tua yang sudah tua, kita semakin mengerti penderitaannya. Dan kita menjadi tahu apa yang dia butuhkan, dan kita menjadi tahu
apa yang bisa membuat dia bahagia. Dengan kita meluangkan waktu sering pulang ke kampung, mengunjungi orang tua ya. Pernah suatu hari ibu saya ini takut mati. Di sini ada yang takut mati? Atau ada yang mau cepet-cepet? Jangan ya. Seperti ibu-ibu yang lain, orang tua yang lain, ibu saya pernah ngalami namanya takut mati. Kenapa takut mati? Suatu saat beliau sering sekali merasa dikunjungi oleh nenek dan kakek saya yang sudah meninggal. Ntar di hari yang lain ayah saya yang sudah meninggal juga hadir, tetangga yang sudah meninggal datang, orang-orang yang sudah pada meninggal hadir dalam pikiran dia, seakan hadir di situ, dia melihat itu. Sehingga mengganggu pikirannya, tidak bisa tidur, gelisah. Kita sebagai biku biasa menasehati, merasa ngerti dharma. Makanya seringkali ketika orang tua lagi curhat tentang penderitaannya, awal-awal saya juga sering menasehati agar begini, agar begitu, agar begini, agar begitu. Ternyata tidak mempan. Ternyata orang tua tidak butuh nasihat kita. Dia butuh aksi nyata dari apa yang dia butuhkan. Rasa tenang, pengertian, empati. Kita harus ada di posisi dia. Dan itulah akhirnya kita dengerin. Kita coba cari solusi. Setelah kita dengerin, setiap mengeluh kita dengerin, penderitanya kita dengerin, mau apa kita turuti. Rupanya pengalaman melihat orang sudah mati ini belum habis. Besoknya masih sama, besoknya masih sama. Akhirnya dengan cara mengajarkan vipassana meditasi, tidak mudah, saya coba cari cara lain. Intinya kita harus membantu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ya, ketika saya ingat punya apa itu namanya ya, alat Nienfo ya, seperti tip kecil itu yang ada headsetnya, ya. Karena ibu saya kalau saya bimbing baca parita panjang-panjang susah. Yang biasanya hafalnya sampai Pancasila. Ternyata kalau sudah tua juga kebutuhannya beda. Hanya ingin dimengerti, disayang ya. Akhirnya saya coba ajak ibu saya fokus dengerin headset itu yang saya puter Adyan Nienfo, Namo Omitofo. Ya, ada lagunya. Namo Omitofo. Ya, terus begitu. Supaya pikirannya itu jangan bercabang-cabang, jangan ingat yang lain-lain. Maksudnya begitu. Sebab saya berusaha menasehati dengan pengalaman saya bermeditasi, ternyata orang tua sulit menerimanya. Nah, salah satu caranya dengan itu. Akhirnya ibu saya ya dengan terus rajin dengerin Nienfo Namo Omitofo, pelan-pelan pikirannya tidak ingat lagi tentang mimpi buruknya, tidak ingat lagi pengalaman-pengalaman seperti ketemu orang yang sudah meninggal, pelan-pelan bisa tidur. Di situ ibu saya merasa dicintai, disayangi, merasa saya hadir ada di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang kita harus mengalami, kita baru tahu harus bagaimana. Kalau kita nggak mengalami, kita hanya akan ya bicara filsafat.
Ya. Tapi inilah pentingnya meta untuk dipraktekkan cinta kasih ini. Dan saya bersyukur karena di dalam Buddha ini banyak cara untuk mengekspresikan cinta kasih, compassion in action. Cinta kasih dalam tindakan nyata. Bagaimana mengaplikasikan, bagaimana kita menerapkan. Sekali-sekali saya membimbing ibu saya kalau lagi senggan, saya ajak baca parita bareng. Dan ternyata kalau sudah tua banyak alasan. Dan kita nggak boleh menyalahkan. Ibu saya dulu rajin banget ke wihara, tapi karena sudah tua jarang sulit jalan, punya banyak alasan nggak ke wihara. Akhirnya kita rumah bikin altar spesial, kita bikin yang bagus. Awal-awal rajin, oleh karena alasan sudah tua, sering sakit, aduh Bante, mau makan aja susah, jalan susah, bagaimana mau sembahyang. Oke, kita tuntun, kita pegangi, kita antar sampai ke altar. Dari kamar ke altar itu nggak jauh, cuma 10 meter. Tapi perlu dibantu, perlu didampingi, bukan males. Orang tua begitu. Dia hanya butuh disayang ternyata. Setelah dituntun, didampingi, sembahyang, kasih dupa, kita panjatkan nama Karagata, dibimbing, langsung lancar. Bisa namaskara gata, bisa tisara, bisa Pancasila. Dan tadi itu doa yang indah tadi terucap dari mulut beliau. Sabesata bawantu sugitata, semoga sama malu berbahagia. Saya sebagai biku bahagia sekali. Bahagia sekali ibu saya bisa sembahyang, walaupun cuma Pancasila dan mengucapkan sabesata. Nah, cinta kasih ini betul-betul kita merasakan. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan kaget nanti kalau mengalami orang tua kita setelah tua, ada kalanya dia ada masa-masa sulit, takut ini, takut itu, banyak komplain dan lain-lain. Ini adalah fenomena yang lazim, yang umum dialami orang kalau sudah tua. Apalagi kalau orang tua kita jarang berlatih. Beda kalau orang yang sering berlatih. Nah, ini perlunya melatih diri, mengarahkan pikiran ini ya, memahami dharma, memahami kebenaran. Saya pernah merasa bersyukur ketemu Bante yang sudah tua, namanya Bante Tita Ketuko. Bante Tita Ketuko ini orang Bali. Tahun 95 saya pernah ketemu beliau di Lombok. Pengalaman pertama ketemu beliau itu sangat mengesankan, sangat menyentuh hati. Intinya beliau sebagai biku tua yang senior itu sangat mengayomi, sangat melindungi. Sampai suatu hari tahun 96 ketemu lagi karena saya datang ke Lombok, ada umat Buddha yang meninggal dan saya diundang. Saya datang ke sana ketemu lagi dengan beliau. Saat itu kondisi antar majelis sedang tidak baik-baik saja. Ceritanya ketika almarhum yang meninggal ini mau disembayangin, ini ada satu pimpinan Romo memonopoli waktunya, yang mimpin dia, yang ceramah dikasih Bante Tita. Saya dan Romo saya nggak dikasih jatah apa-apa, hanya hadir. Tapi saya ngikuti. Tapi begitu Bante Tita Ketuko dikasih waktu untuk ceramah, beliau langsung pegang mic-nya, beliau bilang, ceramah tidak akan disampaikan oleh saya, ceramah akan disampaikan oleh Bante Sada. Saya kaget, ini orang tua baik sekali, dia tahu saya sedang dizolimi,
dia kasih muka. Oleh karena ini kehormatan, maka saya lakukan tugas saya dengan baik. Saya ceramah singkat, padat, memikat. Sehingga keluarga tuan rumah ini senang dan terima kasih. Dan pengalaman ini nggak pernah hilang. Saya sangat berterima kasih dengan Bante yang luar biasa ini. Dan suatu hari ketika beliau sakit sudah tua di kampungnya di Bali, saya mengunjungi beliau. Oleh karena kelelahan membimbing retreat, beliau sakit stroke. Banyak orang kaget-kaget, loh kok Bante rajin meditasi, guru meditasi kok kena stroke? Nah, pasti orang begitu. Orang itu maunya kalau guru meditasi, orang latihan meditasi, ahli meditasi, jangan sakit. Apalagi stroke. Kita harus mengerti Bapak Ibu, Sang Buddha dari awal sudah mengingatkan kita, resiko lahir di dunia ada 3. Kalau kita lahir akan tua. Jangan bilang, kok Bantenya sering meditasi kok mukanya tua, kok rambutnya ubanan. Percuma dong, nggak boleh gitu. Itu sudah alaminya. Yang pertama kalau lahir pasti tua. Kalau tua sakit. Sang Buddha udah bilang, kita yang memaksa orang jangan sakit, apalagi ada embel-embel guru meditasi. Kita yang memaksa itu yang membuat saudara menderita, kecewa. Ya. Tapi saya tidak, karena saya sudah ngerti bahwa orang kalau lahir akan tua, akan sakit, pasti akan mati. Apa pelajarannya dari orang yang senang meditasi dari Bante Tita Ketuko ini? Justru inilah pelajaran yang membuat saya setelah ketemu beliau, hari itu setelah ketemu beliau saya putuskan pergi Myanmar harus vipassana. Apa pengalamannya? Ketika saya ketemu beliau saya dalam kondisi sakit di Bali sana, di kampung. Walaupun beliau kena stroke, beliau dengan muka yang tenang melayani kita, menyapa kita. Beliau bisa menerima sakitnya dengan ikhlas. Beliau dia gunakan itu sebagai kesempatan meditasi. Beliau tidak ngeluh, tidak nyalakan siapa-siapa. Bahkan beliau pesan pada kita biku-biku muda, mumpung sehat, mumpung ada waktu, belum sibuk, pergilah ke Myanmar, berlatihlah meditasi, jadilah biku yang bahagia. Karena beliau bicara dengan penuh kasih, dengan kearifan, dengan muka yang tidak menderita, itu bicara dari hati, ya. Buat saya menyentuh. Karena pengalaman saya Bapak Ibu, sebagai biku yang sering mengunjungi orang sakit, umumnya orang kalau sudah kena stroke, ada saraf yang terganggu, dia jadi sensitif, jadi cengeng. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu orang tua, ketemu siapa saja yang kena stroke kemudian jadi gampang nangis, Anda jangan kaget, seperti itu. Kalau orang sudah kena stroke, dari yang biasa aktif, biasa kerja, biasa mandiri, biasa gagah, tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapa, runtuh pertahanannya, dia jadi cengeng. Jangan kaget, jangan ditambahin, katanya ngerti dharma, katanya belajar dhamma, sakit malah nangis. Oh. Kalau seperti ini Anda nggak praktek cinta kasih. Kita pertama-tama harus memahami fenomena itu sebagai fenomena yang wajar. Yang kedua kita harus berpikir apa yang bisa membantu dia lebih bahagia. Jangan nambahin, jangan berteori. Itulah yang dilakukan Bante Tita. Makanya saya salut. Kenapa? Karena beliau walaupun kena stroke, beliau tenang, beliau damai, beliau tetap meditasi, menerima semua sebagai hal yang biasa, ya, dalam usia 85 tahun. Dari situlah pulang ketemu beliau saya pamit dengan Suharya
dan alam semesta memberkati. Kalau bahasa lain, ketika paraminya cukup, semua dilancarkan. Dan itu betul. Itu terjadi 15 tahun setelah saya jadi biku. Tahun 2005. Jadi 2005 itu pas saya 15 tahun jadi biku, ketemu dengan Bante Tita. Hari itu pamitan, Bante Arya biasanya paling sulit dimintain izin, hari itu gampang. Banyak orang yang simpati dengan saya, ada yang berdana tiket, ada yang ngurusin visa, ada yang titip dana untuk di wihara sana, semua memperlancar. Bahkan ada yang sengaja luangkan waktu temani saya, antar saya sampai Myanmar. Saya akhirnya sangat percaya dengan kebajikan. Kebajikan itu kadang memang nunggu bertahun-tahun baru masak. Karena sebelum 15 tahun saya merasa kok kalau mau meditasi nggak ada jalan. Ada aja hambatan. Tapi ketika semua sudah sampai pada waktunya masak, semua dipermudah. Maka Bapak Ibu jangan berkecil hati kalau kebajikan Bapak Ibu belum masak. Ya. Karena bisa jadi setelah tidur semalam besok kejadian. Berkahnya muncul. Ya, singkat cerita, pengalaman saya kemudian membuat saya jadi kenalan dengan Vipassana. Nah, di Myanmar inilah saya belajar Vipassana dan mengenal metta chanting. Selain Vipassana itu, saya bahagia sekali. Jadi saya selama jadi biku 15 tahun merasa tidak percuma jadi bante, karena saya selama jadi biku di sana, selama Vipassana itu betul-betul mempraktekkan apa yang disebut hidup suci. Hidup sesuai aturan, sesuai winaya. Menjalani 24 jam dalam dharma. Betul-betul dibimbing biku yang penuh kasih. Dikelilingi kalyanamita, para yogi, para bante, upasaka, upasika yang berlatih, yang penuh cinta. Saya percaya sekali ini yang dipanjatkan ini, bahwa cinta kasih yang dipanjatkan tiap hari seperti yang diceritakan Buddha dalam Anguttara Nikaya 11 nomor 16, manfaat cinta kasih yang dipraktekkan terus menerus. Ini ada saya garis bawah ya. Cinta kasih yang dipraktekkan terus menerus, bukan sekali-sekali. Terus menerus berkelanjutan menjadi kebiasaan, ada 11 manfaat. Itu yang saya rasakan di Myanmar. Apa saja Bapak Ibu, cinta kasih yang dipraktikkan terus menerus sesuai dalam Anguttara Nikaya 11 nomor 16. Pertama, orang yang cinta kasihnya besar, praktek cinta kasihnya luar biasa. Pertama, tidurnya nyenyak, gampang tidur. Kedua, bebas dari mimpi buruk. Anda kalau sering mimpi buruk, ya harus sering meditasi cinta kasih. Bangun tidur rasanya seger, enak. Kalau Anda bangun tidurnya rasanya capek seperti digebuki gitu ya. Lelah, capek sekali. Praktekin metta. Dicintai makhluk-makhluk bukan manusia. Tidak diganggu binatang buas. Anda akan terbebas dari 3 bahaya. Bahaya api, bahaya racun, ya, dan bahaya apa lagi? Api, racun, ya ada 3 bahaya itu. Anda tidak akan terkena musibah itu. Bagi orang yang penuh metta. Pikiran jadi mudah terkonsentrasi. Nah ini yang benar sekali ini. Selama 5 bulan, 6 bulan di Myanmar, meditasi pertama-tama susah Bapak Ibu. Sebulan pertama meditasi itu belajar setengah jam baru bisa. Bisa meditasi setengah jam dengan tekad, dengan terus menerus ya. Lama-lama bulan kedua bisa 1 jam, bisa 3 jam,
Sampai akhirnya meditasi fokusnya gampang sekali. Saya bisa meditasi begitu duduk langsung fokus. Terus ya sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam, gak sadar sampai 5 jam, 6 jam. Habis makan siang duduk, selesai maghrib baru bangun, dan itu bukan lomba duduk, benar-benar fokus. Bahagia sekali. Karena sering dilatih, konsentrasi jadi mudah. Dulu nggak pernah meditasi selama 15 tahun, nggak pernah vipassana, duduk setengah jam tuh kelojotan. Ya. Walaupun jadi biku kalau nggak pernah praktek meditasi, meditasi ya nggak gampang, memang harus dilatih. Dan pengalaman-pengalaman lain, seperti dicintai makhluk-makhluk bukan manusia, ya. Saya kemarin baru cerita dengan Romo Kosim di podcast sana. Waktu di Myanmar ada pemandangan yang luar biasa buat saya. Selama di pusat meditasi di sana, saya melihat ada tupai, ada bunglon, terutama saya sering lihat tupai. Tupai suka datang di depan kamar saya. Ketika saya baru pulang dari makan siang, saya pulang mau masuk kamar, di depan kamar saya itu ada tupai sedang menikmati makan siang, sedang makan serangga. Saya deketi tupainya nggak lari. Tupai-tupai di sana nggak pernah merasa terganggu oleh manusia karena selama di sana mereka nggak ada yang dikejar-kejar, nggak ada yang diganggu, nggak ada isengin, nggak ditembak, nggak diketapel. Tupai, bunglon, burung gagak. Kalau di sini burung gagak itu karena identik dengan hal-hal jelek ya sering diusir ya. Bahkan kalau datang itu pertanda jelek pasti Anda nggak mau. Di sana enggak. Jadi saya meyakini ini pasti karena cinta kasih. Karena pelakuan baik dari Bante-Bante dan peserta meditasi di sana bertahun-tahun, mereka datang nggak pernah diganggu, maka mereka bisa menikmati hidup mereka, bisa makan tanpa terusik walaupun kita hadir di dekat dia. Jadi saya lihatin ya jaraknya paling berapa, ya 30 cm. Ini burung isi tupainya lagi makan, saya lihat begini. Dia nggak lari. Bunglon pun gitu. Burung-burung kita samperin nggak lari. Dan itu bebas punya. Satu-satunya binatang yang sedikit tidak toleran, yang menguji kesabaran namanya mosquito, alias nyamuk. Nyamuk itu satu-satunya binatang yang suka ganggu. Selain suaranya yang tidak merdu, gigitannya luar biasa. Tapi disitulah kita diajarkan praktek cinta kasih yang sesungguhnya. Ya, karena diajarkan metodenya bagaimana ngatasi nyamuk, ya bisa. Jadi waktu dia datang dengan suara, ya diajarin kalau ada nyamuk datang, jangan kasih identifikasi, oh nyamuk datang, oh ini suara nyamuk. Oh, suaranya menyebalkan, oh tapi tersiksa itu. Diajarkannya apa? Ada suara mendekat. Jangan bilang ini nyamuk. Kalau bilang ini nyamuk, tambah menderita. Pasti mau gigit nih, kan gitu. Betul, begitu gigit, muncul rasa sakit, kenali aja, oh ada rasa sakit. Awal-awal kita bilang, aduh sakit sekali tanganku, tersiksa itu. Aduh kenapa kok nyokotnya di sini? Guru kita bilang, jangan bilang tanganku sakit, bilang ada sakit di tangan. Ya, begitu muncul rasa sakit, ada kenali rasa sakit itu. Kenali, sadari, perhatikan. Ternyata rasa sakit digigit nyamuk, ada prosesnya tuh. Dari yang pertama gigit, biasa aja lama-lama sakit sekali sampai sakit sekali. Sampai dia udah terbang sakitnya nggak hilang. Tapi kita nggak garuk, kita amati, kita sadari dengan mata terpejam yang melihat perasaan kita. Jadi perasaan kita dan kesadaran kita yang melihat, bukan mata kita.
Kita perhatiin, kita sadari itu rasa sakit, amati sebagai objek meditasi. Akhirnya lama-lama kita sadar, oh rasa sakit juga enggak permanen. Oh rasa sakit juga hilang. Ada kalanya rasa sakit itu 15 menit baru bisa ditoleran, ada kalanya sampai 30 menit itu baru hilang. Tapi kenyataan kebenarannya mengajarkan saya sakit itu tidak permanen. Dari situlah saya akhirnya bisa bersahabat dengan rasa sakit. Maka saya pernah menulis satu tulisan, sakit itu indah. Karena saya sering berkenalan dengan sakit dan penyakit. Untuk bisa mengatakan sakit itu indah karena ngalami, ya, karena ngalami sendiri prosesnya, bergulat dengannya. Dari kebiasaan Anda fokus ngamati rasa sakit, akhirnya membuat saudara jadi mudah mengamati nafas. Perhatian kita yang tadi selalu ditujukan ke rasa sakit, ketika sakitnya nggak ada, perhatian ini ditujukan ngamati nafas, gampang sekali. Akhirnya setiap duduk ngamati nafas jadi mudah. Kenapa? Perhatian kita sudah dilatih. Maka rasa sakit itu jangan ditolak. Itu juga objek meditasi yang baik. Ya, anicca. Sang Buddha tuh mengajarkan kita meditasi anicca. Cinta kasih dalam praktek nyata. Jadi pengalaman meditasi tadi manfaatnya banyak ya. Tadi tidak lagi ganggu binatang buas, dilindungi para dewa. Selama di sana nggak pernah sakit saya, nggak pernah diganggu genderuwo lagi sudah. Nggak ketemu kuntilanak, nggak ketemu pocong, nggak ada. Di sana itu menyenangkan sekali. Serasa kita kayak dilindungi dewa di hutan gitu ya. Jadi hutan ini rasanya damai sekali. Di situ pohonnya gede-gede. Kalau orang nggak pernah ke hutan, biasa di kota, masuk hutan pohonnya gede-gede. Waktu yang muncul pikirannya macam-macam. Apalagi pohonnya ketiup angin, ya, langsung merinding. Itu pikiran kita, ya, seperti itu. Nanti konsentrasi terus, apalagi, ya. Antara lain juga nanti Anda kalau meninggalnya tenang. Orang yang penuh meta meninggalnya tenang, damai, seperti orang tidur, nggak ada beban, nggak ada kebencian. Jadi orang-orang bijaksana bahkan di dalam kematiannya masih ngajarkan dharma. Apa maksudnya? Ketika saya ketemu orang yang bijaksana meninggal, orang baik meninggal, orang penuh meta meninggal, meninggalnya tenang, damai. Saya ingin belajar, ingin kalau mati kayak dia. Matinya enggak menimbulkan beban, matinya ikhlas, damai, enak dilihat, enggak bikin yang nengok itu jadi gimana gitu. Yang pasti enggak ninggalin utang. Kalau Anda penuh meta, pastikan sebelum mati bayar utang. Artinya Anda mencintai orang yang hidup, keluarga Anda. Ya. Bukan berarti nggak boleh utang. Anda boleh utang tapi pastikan karena Anda bisa bayar maka Anda utang. Ya. Salah satu ciri orang yang penuh meta tidak mati meninggalkan utang. Itu Anda akan mati dengan senyum. Bahkan di dalam kematian dia masih ngajarkan dharma. Ya. Seperti guru-guru suci, seperti Sang Buddha matinya senyum, parinibbana, nggak ada beban. Murid-murid Buddha semua begitu. Dan menurut Anguttara Nikaya ini, orang yang penuh meta setelah meninggal dengan damai dia akan terlahir di alam bahagia. Ada yang di surga, ada yang di alam Brahma, tergantung kualitas batin dia. Yang pasti terlahir di alam bahagia tidak mungkin jatuh ke alam rendah. Sang Buddha dengan
kemampuan luar biasanya, dengan mujizat yang beliau miliki, dengan kesaktian beliau bisa melihat murid-murid beliau yang meninggal ini masuk kemana, lahir di mana beliau tahu. Anatapendika setelah meninggal lahir di surga Tusita. Ya, beliau tahu. Ibunya Dewi Maya lahir di surga Tusita. Jadi sebelum manusia sekarang sedang rebutan surga, Sang Buddha sudah sering bolak-balik ke surga. Hanya umat Buddha ini nggak pinter, nggak bijaksana, takut nggak kebagian surga. Kalau ada orang rebutan surga, takut. Apalagi ditakut-takutin, kamu kan berbuat baik bukan atas nama Tuhan. Kamu kan berbuat baik atas nama Buddha. Kamu nggak berhak loh masuk surga, gitu ya. Terus umat Buddha yang nggak bijaksana ini takut, nangis takut nggak kebagian surga. Padahal kalau Anda bijaksana, tiap hari buat orang Buddha adalah surga. Ketemu suami yang baik, ketemu anak yang baik, masuk mall dingin, pelayannya baik, surga. Waktu mau meninggal nggak ada yang nyumpahin, datang malah nengokin, doain, semua datang menenangkan. Masuk rumah sakit ketemu suster yang baik, nggak judes, ketemu dokternya ganteng. Semua itu jadi surga. Ketika batin Anda bahagia, penuh meta, jangan takut, pasti Anda masuk surga. Karena surga dari kata bahagia. Surga tercipta dari aspek-aspek yang penuh kebahagiaan. Saya justru sanksi kalau ada orang suka nyumpahin, suka ngomong kotor, maki-maki tiap hari terus berasa punya surga. Saya malah sanksi itu. Mana ada surga tercipta dari makian sumpahan, tiap hari maki-maki, nyumpahin orang, ngomongnya kotor, gini. Yakin masuk surga? Saya nggak yakin, wong di sini aja bikin neraka kok. Kata-katanya udah bikin neraka. Kalau dia tampil di TV, di YouTube pasti orang takut. Karena setiap ngomong gak pernah ngomong yang bagus. Kalau Anda suka doain anak, doain cucu, doain pasangan, semoga semua bahagia. Nyamuk aja senang ketemu saudara. Gak pernah dikutuk, saya kutuk jadi nyamuk ya. Nyamuk aja, anjing aja yakin kalau ketemu saudara yang penuh meta nggak lari tuh, larinya mendekat, kepengen disayang. Tapi kalau Anda ketemu kucing dimakan, ketemu anjing dimakan, tiap hari orang kutuk-kutuk, saya yakin ketemu anjing lari, takut dimakan. Benar nggak? Begitu. Jadi surga itu bisa Anda hadirkan di dunia ini di hari-hari. Lewat meta chanting ini Bapak Ibu sedang mencipta surga. Kebahagiaan yang nyata. Saya seringkali menemukan surga dalam perjalanan. Saya kesini aja udah banyak ketemu surga. Mau datang ke Jambi nih, di Lala banyak umat yang nawarin ingin antar ke bandara. Akhirnya putuskan oke, diantar. Sampai di bandara dilancarkan, check-in gampang karena ternyata panitia sudah check-in saya. Dikasih pilih nomor yang terbaik, nomor 1A, coba bayangin. Dan kemarin waktu ke Cungko saya kaget, seumur-umur jadi biku, seumur-umur nih 35 tahun jadi biku, ke luar negeri, ke Cungko, dari Singapura ke Cungko, naik namanya pesawat SQ, tahu ya, Singapore Airlines, naik business class. Waduh, saya posting tuh, sengaja Bhiksuni Seni suruh shooting saya duduk di business class. Wah keren banget ternyata memang business class, khususnya yang SQ ya. Saya pasang status, wah biku-biku pada komentar. Enak amat nasibnya. Bapak Ibu, kalau kita baik di mana-mana ada surga. Ya. Dan waktu pulang dari
Cungko ke Singapura, sebelum balik Jakarta kita ada waktu lama, ada 5 jam di bandara. Ternyata kalau Anda naik bisnis kelas, Anda akan masuk lounge, ruangan khusus di mana siapin makanan enak, minuman, semua yang enak. Begitu masuk toiletnya, keren banget, ternyata beda loh, nggak bau pesing. Ada kamar mandi shower air panas. Itu yang namanya toiletnya bersih sekali. Begitu duduk kaget, kenapa? Toiletnya anget, nggak dingin, anget, ya, jadi lancar. Jadi Bapak Ibu, surga itu ada di mana-mana. Kita seringkali belum mati pun sudah menderita, takut nggak kebagian surga. Ini yang oleh Buddha katakan, Anda tidak bijaksana. Anda sudah di surga pun masih takut nggak masuk surga. Maka Sang Buddha ajarkan Dharma supaya kita bijaksana. Jadi seperti itu ya. Sudah mau jam 9 ternyata. Ya, Bante Sada terlalu semangat. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat ya dan memberi inspirasi. Terima kasih, selamat malam semuanya. Namo Buddhaya. Baik para Romo, Bapak Ibu sekalian, demikian Dhamma Desana disampaikan oleh Yang Mulia. Mudah-mudahan membawa kebahagiaan bagi kita dan semua makhluk. Mengakhiri meta chanting pada malam hari ini, silakan dibuka halaman 29, kita akan menjadikan parita etawata bersama-sama. Etawata ca ambehi sambatang punya sambadang sabe dewa anumodantu sabah Sampati siddhya etawata ca ambehi sambatang punya sampadang sabe Buddha anumodantu sabah sampati siddhya etawata ca ambehi sambatang punya sampadang sabe satta anumo dantu sabah sambati siddhya akasata ca bhumata dewa naga mahidika punyantang anumo ditwa cirang rakantu Indonesia akasata ca bhumata dewa mahidika punyantang anumo
cirang rakantu lokasanti idang wonyatinang hontu sukita hontu natayo idang wonyatinang hontu sukita hontu natayo idang wonyatinang hontu sukita hontu natayo dewo wasa tukalena sasa sampati hotu capito bawantu loko raja bawantu damiko akasata cebu mata dewa nagamai dikapunyantang anumo cirang ragantu wihara sakya kirti akasata cabu mata dewa nagamai dikapunyantang anumo ditwa cirang ragantu sasanang akasata cebu mata dewa nagamai dikapunyantang anumo ditwa cirang ragantu desanang akasata cabu mata dewa nagamai dikapunyantang anumo cirang ragantu no guru akasata cabu mata dewa nagamai dikapunyantang anumo ditwa cirang ragantu mang parangti sadu sadu sadu. Romo Pandita, Ibu Pandita, Pasaka Upasika, saudara sekalian, kita akan bertemu kembali besok malam pada jam 7 untuk Meta Chanting hari ketiga bersama Yang Mulia kembali. Demikian kegiatan Meta Chanting pada malam hari ini telah selesai. Mari kita bersama kembali memanjatkan Namaskara kata bersama-sama, setiap bait kita bernamaskar.
Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanggaya. Sapi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Yang mulia Bante Sadanyano akan meninggalkan ruang bakti sala. Mari kita berdiri berhadapan-hadapan sambil bersikap adil. Terima kasih untukmu Sangga atas semua kasihmu Sangga. Oke, baik, terima kasih. Namo Sang Budaya, Namo Buddhaya.